Assalamualaikum, selamat siang Bu Ana. Apa kabar Bu Ana hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Gali. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Kalau Bapak seperti apa? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, Bu Ana, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Ana bahwa saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Ana. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Ana. Ada pra observasi, ada observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk membuka percakapan kita di siang hari ini, kalau boleh saya tahu, apa nih harapan Bu Ana dari pertemuan siang hari ini? Iya, saya tentunya senang sekali Pak Gali. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya juga ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti, Pak. Baik, sebenarnya tujuan kita berdiskusi pada siang hari ini itu adalah membicarakan tentang persiapan Bu Ana dalam persiapan supervisi nanti. Kalau boleh tahu, Bu Ana nanti akan menyampaikan materi tentang apa? Kami akan belajar tentang teks eksplanasi, Pak. Jadi nanti murid itu nanti akan menganalisis sebuah teks dari fenomena-fenomena alam, bisa juga fenomena sosial, dan tentunya fenomena kecerdasan AI atau kecerdasan buatan yang saat ini sedang marak terjadi di lingkungan, seperti itu, Pak. Nah, terkait materi tersebut, Bang, tentu ada tujuan pembelajaran kan, yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Ini nanti siswa tersebut itu akan saya berikan sebuah bacaan, kemudian anak tersebut akan mempraktikkan. Misalnya ketika ada fenomena kecerdasan buatan, bagaimana menyikapinya sebagai siswa? Apakah dia harus bergantung dengan kecerdasan buatan yang saat ini itu sudah sudah sangat instan dan sangat digunakan dan itu Pak sedang marak dilaksanakan oleh siswa-siswa seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya dari tujuan dari pembelajaran ini, Bang. Nah, dari tujuan pembelajaran ini apakah ada area yang akan dikembangkan bagi siswa? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca ya Pak ya, membaca dari teks eksplanasi yang sudah ada. Nah, dari sini saya ingin meningkatkan literasi siswa tentunya. Jadi dengan membaca mereka nanti akan mampu memahami bacaan itu. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi itu. Nah, itu juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua dalam tujuan ini yaitu mengamati kira-kira ketika teks ini nanti dianalisis dari unsur bahasaannya atau unsur strukturnya, apakah sesuai dengan struktur teks eksplanasi yang sesungguhnya dari membaca teks eksplanasi itu, seperti itu. Dan tentunya siswa ini juga berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-temannya, seperti itu Pak Gari. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya ya. Oke, jadi ada area yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama tentang literasi siswa, kemudian yang kedua agar anak bisa berkolaborasi, berdiskusi antara satu dengan yang lain. Luar biasa sekali tujuannya, Bang. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja yang sudah disiapkan untuk supervisi? Ini seperti ini Pak. Jadi saya akan menyiapkan rencana pembelajaran tentunya. Saya membuat modul ajar dulu yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE Pak, dan juga budaya positif yang pernah kita pelajari pada modul sebelumnya. Seperti yang Bapak beri waktu bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya atau modul ajar saya. Selain itu modul ajar ini nantinya akan saya susun LKPD. LKPD ini nanti akan saya buat di dalam 3 kelompok Pak. Jadi siswa itu nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Dan nantinya
akan berbeda-beda Pak. Mereka mendapatkan LKPD yang beda-beda. Saya juga menyiapkan alat peraga untuk menganalisis teks fenomena yang terjadi dalam masyarakat ini. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh saya tahu strategi apa yang Ibu gunakan untuk melaksanakan modul ajar ini? Ini kita nanti akan belajar tentang fenomena sosial, fenomena alam, dan juga fenomena kecerdasan buatan Pak. Jadi siswa saya nanti ada yang minatnya di auditori. Di auditori itu berarti kan di pendengaran gitu Pak. Kadang itu menyuruh siswa lain untuk membacakan teks fenomena itu untuk didengarkan oleh teman-temannya. Ada juga visual itu dengan penglihatan. Nanti saya tontonkan sebuah fenomena terjadinya gunung meletus di dalam sebuah video. Nanti anak-anak akan menganalisisnya. Seperti itu Pak. Baik, jadi dari penjelasan Bu Ana ini bisa saya simpulkan Ibu ini sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa ini. Saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajarannya Bu Ana ya. Nah, setelah saya mendengarkan dari persiapan tadi, alat peraganya, jadi kapan Ibu Ana akan melaksanakan proses pembelajaran ini? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin akan saya laksanakan besok hari Jumat Pak Bale. Baik, berarti hari Jumat ya Bu Ana, nanti akan saya datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu, kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa Ibu dapat dari hasil kita pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapat Pak Bale, tentunya saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok hari Jumat Pak, seperti model pembelajarannya, kemudian strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok di hadapan siswa-siswa Pak Bale. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai jumpa kegiatan observasi hari Jumat besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai KBM pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari KBM Bahasa Indonesia. Minta tolong Yuldan dipimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke anak-anak. Tujuan, sebelum kita masuk ke KBM pada
sekalian kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gali. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah kabarnya baik hari ini. Bagaimana dengan kabar Pak Gali hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik juga. Bu Ana, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ana terkait jalannya observasi kemarin atau pembelajaran di kelas yang sudah saya supervisi. Nah, bagaimana perasaan Bu Ana terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Alhamdulillah kemarin dengan lancar ya Pak ya. Awalnya saya itu agak gugup Pak Galih karena kan supervisi itu kan dilaksanakan setiap semester sekali, dan ketika di supervisi itu saya agak merasa gugup gitu loh Pak, karena ya agak gimana ya, gredeg Pak Galih. Karena yang biasanya diperhatikan siswa terus sekarang diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Baik, nah untuk area yang dikembangkan, bisakah Anda menceritakan kembali pada pembelajaran kemarin langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu kembangkan? Oh iya, jadi kemarin itu saya mengembangkan literasinya anak-anak Pak. Dari teks eksplanasi kemarin, jadi anak-anak saya suruh untuk membaca sebuah fenomena. Nah, pada fenomena alam ada juga fenomena sosial serta fenomena fenomena buatan yang saat ini lagi tren diperbincangkan oleh khalayak. Jadi anak-anak itu biar bijak, lebih bijak dalam menggunakan media digital seperti itu Pak. Dan alhamdulillah anak-anak juga antusias sekali membaca fenomena-fenomena itu. Kemudian juga antusias sekali membaca apa ya Pak ya, segala sesuatu yang baru bagi mereka seperti itu Pak. Jadi area yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini adalah bagian literasi dan kolaborasi siswa yang akan untuk. Nah, menurut Ibu mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi mudah dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Jadi pelaksanaannya apakah sesuai harapan? Gini Pak, pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya sebenarnya lancar Pak. Mungkin ada 1 atau 2 siswa itu yang ketika saya ajak berbicara, dia itu kayak kurang konsentrasi gitu loh Pak. Kayak enggak memperhatikan saya. Kayaknya matanya itu melihat saya, tapi kayak pikirannya enggak di saya gitu Pak Bale. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, setelah pelajaran saya kemarin, anak yang bersangkutan itu saya panggil Pak. Saya tanya antara tatap muka gitu Pak, saya panggil guru. Terus dia bilang katanya dia itu nggak konsentrasi, susah untuk konsentrasi ketika mendengarkan penjelasan tentang fenomena yang disampaikan oleh Bu Ana karena belum sarapan Pak. Katanya pagi itu berangkatnya buru-buru karena kan 5:30 harus sampai sekolah, 6:30 harus sampai sekolah Pak. Dan rumahnya jauh sehingga dia berangkat itu sebelum jam 6. Nah, dan ketika anak itu berangkat, ibunya itu belum sempat masak. Sudah masak tapi belum matang Mbak Galeng. Jadi seperti itu. Jadi memang ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kira-kira solusinya bagaimana Bu untuk mengatasi permasalahan? Solusinya saya ngomong baik-baik dengan anak tersebut Pak. Karena berangkatnya itu kan jam 6 kurang 5 menit atau jam 6 kurang 10 menit gitu. Nah, saya suruh jangan mengandalkan sarapan dari orang tua. Jadi sebelum dia bangun, sebelum dia mandi itu harus menyempatkan diri untuk masak, entah goreng telur saja atau entah goreng tahu gitu buat sarapan. Jadi sebisa mungkin pagi sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu agar nanti di sekolah bisa fokus mengikuti pelajaran seperti itu Pak. Baik Bu, jadi Ibu mengingatkan kembali kepada anak itu agar lebih siap dalam sebelum berangkat ke sekolah sehingga tidak terjadi keterlambatan itu gitu. Betul Pak. Nah, semoga itu bisa terrealisasi ke depannya sehingga tidak ada kendala kembali. Nah, Ibu apa yang Ibu harapkan jadi kalau boleh saya tahu kapan Ibu mau melakukan apa yang Ibu rencanakan tadi untuk mengatasi permasalahan? Jadi setiap saya minggu depan mungkin Pak, minggu depan itu setiap saya sebelum mengakhiri KBM saya akan berusaha mengingatkan anak-anak untuk
tidak meninggalkan sarapan setiap pagi, entah itu hanya minum energen atau mungkin sarapan roti atau hanya mengkonsumsi telur rebus gitu. Jadi intinya pagi itu harus sarapan, karena sarapan itu nanti bisa mempengaruhi proses belajarnya, karena kan di sekolah SMA itu kan istirahatnya jam 10 Pak, setengah 10 kan Pak, jadi agak siang. Nanti kalau nunggu makannya itu nunggu istirahat, nanti ya itu resikonya ngantuk di awal, seperti itu Pak. Baik sekali Bu Ana atas solusinya. Jadi terima kasih atas jawaban Ibu. Semoga semua rencana yang Ibu susun tadi terrealisasi dengan baik sesuai harapan Ibu. Nah sekarang saya berikan waktu kepada Ibu PP Bu Sri untuk memberikan umpan balik percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan yang sudah dilakukan di Univers. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari pembicaraan Bu Ana dengan Pak Galuh tadi, itu sangat luar biasa. Tolong nanti kedepannya lebih dikeluarkan lagi dalam kayak pembelajaran yang berdimensi dan KSE. Kalau di sini kan sudah menggunakan alutsista, sudah luar biasa sekali. Nanti lebih dikuatkan saja agar anak-anak tersebut bisa lebih kayak mendalami begitu saja. Mungkin itu saja. Sudah luar biasa untuk percakapan hari ini. Baik, mungkin begitu dari saya. Baik, Bu Sri, terima kasih atas tanggapan dan umpan balik dari kegiatan observasi ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, mulai dari perencanaan sampai observasi sampai pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri dan Bu Ana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam